Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, lewat video ini, Ibu Septi akan menjelaskan materi tentang gagasan pokok. Teman-teman pasti sudah pernah kan belajar tentang gagasan pokok di kelas 4? Nah, berarti hari ini kita akan mengingat kembali apa itu gagasan pokok. Untuk lebih jelasnya, kita tonton video ini yuk. Gagasan pokok. Nah, teman-teman, materi ini sebelumnya sudah ada di kelas 4 ya. Di awal ini kita hanya mengulang. Gagasan pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan suatu paragraf. Jadi, gagasan pokok itu adalah inti dari suatu paragraf. Nah, teman-teman, nama lain gagasan pokok itu ada gagasan utama dan ada ide pokok. Dalam satu paragraf, gagasan pokok itu hanya ada satu. Dia ada di kalimat utama, kemudian dia didukung oleh gagasan penjelas atau gagasan pendukung. Jadi satu paragraf itu ada dua gagasan ya, gagasan pokok dan gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Contohnya, ada kalimat Sultan, anak yang pandai di kelas. Dia selalu mendapatkan nilai sempurna dalam ulangan dan aktif selama pembelajaran berlangsung. Nah, di sini gagasan pokoknya yaitu Sultan anak yang pandai di kelas. Karena dia adalah inti dari satu paragraf itu. Sedangkan kalimat dia selalu mendapatkan nilai sempurna dalam ulangan dan aktif selama pembelajaran berlangsung itu disebut gagasan penjelas atau pendukung. Gagasan penjelas itu dia adalah yang mendukung gagasan pokok. Kemudian ada beberapa cara untuk menentukan gagasan pokok. Yang pertama, teman-teman harus membaca kalimat demi kalimat dengan cermat. Jadi teman-teman nggak bisa baca setengah-setengah ya, bacanya itu harus dari awal sampai akhir. Kemudian yang kedua, teman-teman harus memahami apa yang sedang dibahas di paragraf tersebut. Dan yang ketiga, teman-teman harus menemukan kalimat utama dan cari inti kalimat. Nah, jadi teman-teman harus tahu kalimat yang utama atau pokok dari kalimat itu ada di kalimat keberapa. Nah, teman-teman, gagasan pokok itu dia punya ada 4 jenis gagasan pokok. Yang pertama, ada gagasan pokok yang dia ada di awal paragraf atau disebut sebagai deduktif. Nah, kuncinya D ya, D itu depan, deduktif. Gagasan pokok deduktif itu gagasan pokok yang terletak di awal paragraf dan bersifat umum ke hal-hal yang khusus. Contohnya, jenis kendaraan ada bermacam-macam. Nah, itu adalah kalimat yang bersifat umum. Kendaraan itu kan umum. Nah, dia ada bermacam-macam, itu berarti sifatnya umum. Ada kendaraan darat, laut, dan udara. Nah, itu adalah kalimat yang mengarah ke hal-hal yang khusus. Khususnya itu dia membicarakan tentang kendaraan darat, laut, dan udara. Kendaraan darat contohnya mobil, motor, sepeda, kereta, dan bus. Kendaraan laut contohnya kapal, sedangkan kendaraan udara adalah pesawat terbang. Nah, di sini gagasan pokoknya adalah jenis-jenis kendaraan ada bermacam-macam. Di satu paragraf ini teman-teman bisa baca lagi kalau inti dari paragraf itu ada di awal kalimat. Jadi paragraf ini disebut paragraf deduktif. Yang kedua adalah gagasan pokok pada akhir paragraf atau dia disebut induktif. Gagasan pokoknya terletak di akhir paragraf dan sifatnya dari khusus ke hal-hal yang umum. Jadi paragraf itu dia menerangkan sesuatu yang khusus dulu, kemudian baru hal-hal umum. Contohnya, awan di langit mulai mendung. Cahaya matahari sudah tidak terlihat lagi dan suara gemuruh mulai terdengar di mana-mana. Hal tersebut merupakan ciri-ciri akan turun hujan. Nah, di sini kalimat khususnya ada di depan,
sedangkan kalimat umumnya ada di belakang. Inti dari paragraf ini teman-teman bisa baca lagi. Intinya adalah dia dari awal sampai akhir menjelaskan tentang ciri-ciri akan turun hujan. Jadi paragraf itu gagasan pokoknya ada di akhir, yaitu ciri-ciri akan turun hujan. Yang ketiga ada gagasan pokok pada awal dan akhir paragraf. Jadi gagasan pokok itu ada di awal paragraf, tapi ditegaskan atau dituliskan lagi di akhir paragraf. Nah, contohnya, teknologi semakin canggih seiring bertambahnya usia. Perangkat-perangkat yang berkembang memudahkan manusia dalam menjalankan tugas keseharian, baik pekerjaan rumah maupun pekerjaan di tempat kerja. Manusia yang dulu masih menggunakan cara manual dalam menghitung, sekarang sudah bisa dibantu dengan adanya program di komputer. Hal tersebut menandakan bahwa teknologi semakin canggih seiring bertambahnya usia. Nah, teman-teman bisa lihat di sini, ada di awal kalimat dikatakan teknologi semakin canggih seiring bertambahnya usia. Kemudian kalimat itu ditegaskan kembali di akhir paragraf, menandakan bahwa teknologi semakin canggih seiring bertambahnya usia. Nah, jadi di sini teman-teman bisa lihat kalau gagasan pokoknya itu ada di awal dan ada di akhir. Gagasan pokok yang seperti itu disebut gagasan pokok deduktif-induktif, atau ada juga yang menyebut gagasan pokok campuran. Yang terakhir yaitu gagasan pokok tersirat. Gagasan pokok tersirat itu gagasan pokoknya tidak tertulis jelas dalam sebuah kalimat. Nah, jadi teman-teman bisa menyimpulkan sendiri gagasan pokoknya itu apa di paragraf tersebut. Karena semua kalimat atau setiap kalimat di paragraf tersebut memiliki kedudukan yang sama penting. Jadi semuanya penting di paragraf itu. Contohnya, Pak Ibnu mengatakan bahwa cara menghidupkan komputer yang pertama adalah tekan tombol power di CPU, kemudian tekan tombol power di perangkat komputer, setelah itu tunggu komputer menyala dengan sempurna. Nah, teman-teman di sini dari awal sampai akhir ini adalah langkah-langkah dalam menghidupkan komputer. Dia dari kalimat awal sampai kalimat akhir itu merupakan kalimat yang penting semua atau kedudukannya semuanya penting. Bayangkan kalau ada salah satu kalimat yang hilang. Nah, maka itu langkah-langkah dalam menghidupkan komputernya itu akan tidak sesuai ya. Jadi dia dari awal sampai akhir kalimatnya itu penting semua. Nah, ini yang disebut sebagai gagasan pokok tersirat. Nah, gagasan pokoknya adalah langkah-langkah dalam menghidupkan komputer. Nah, di sini kan di paragraf ini tidak disebutkan kalimat langkah-langkah dalam menghidupkan komputer. Jadi, teman-teman, dalam gagasan pokok tersirat, teman-teman bisa menyimpulkan sendiri apa inti atau pokok dari paragraf tersebut. Nah, gimana teman-teman? Sudah paham kan apa itu gagasan pokok? Kita simpulkan kembali ya. Gagasan pokok adalah gagasan yang merupakan inti dari suatu paragraf. Nah, jadi teman-teman ada beberapa cara dalam menentukan gagasan pokok. Yang pertama, teman-teman harus membaca dari awal sampai akhir kalimat demi kalimat yang ada di suatu paragraf. Yang kedua, teman-teman harus memahami apa yang sedang dibahas di suatu paragraf itu. Dan yang ketiga, teman-teman harus tahu kalimat utama yang ada di suatu paragraf itu. Nah, kemudian teman-teman ada 4 jenisnya paragraf gagasan pokok ya. Yang pertama adalah gagasan pokok yang berada di awal paragraf atau yang disebut deduktif. Yang kedua adalah gagasan pokok yang dia ada di akhir paragraf atau disebut induktif. Yang ketiga adalah gagasan pokok campuran atau gagasan pokok yang dia terletak di awal dan akhir paragraf atau disebut deduktif induktif. Dan yang keempat adalah gagasan pokok tersirat, di mana kalimat utamanya dia harus disimpulkan sendiri oleh kita atau kita harus mencari sendiri kesimpulan dari gagasan pokok tersirat.
Nah, sampai sini dulu ya teman-teman videonya. Semoga teman-teman tetap semangat belajar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.